tiga tuntutan. Kalau sekarang tidak dipenuhi, kita minta dengan hormat Pak Jokowi mundur saja. Pertama, batalkan kenaikan BBM, cabut Omnibus Law. Yang ketiga, tunda atau hentikan pembahasan RKUHP. BBM, kenapa kita minta batalkan? Karena sebetulnya negara punya uang. Karena uangnya dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak perlu. Ya, bangun infrastruktur perlu, tapi infrastruktur yang ugal-ugalan juga banyak. Ya, IKN, ibu kota negara, kereta api cepat, apalagi tuh. Banyaklah jalan-jalan tol apa yang belum perlu dibandingkan dengan orang yang sekarang banyak rakyat perutnya lapar. Tambah dengan BBM naik, harga naik melambung. Itu alasan kita. Jadi belum lagi efisiensi di APBN ya. Jadi bisa ada dana, tapi dananya kenapa tidak diberikan kepada subsidi BBM, tapi diberikan untuk yang nggak karu-karuan. Kedua, Omnibus Law. Omnibus Law itu jelas memiskinkan kaum buruh, kaum pekerja. Kaum buruh, kaum pekerja yang jumlahnya 56 juta pekerja formal, kalau mereka terpukul daya belinya, maka rakyat yang bekerja di sektor UMKM itu juga langsung terpukul karena omset berkurang dan akhirnya mereka menjadi miskin juga. Jadi dampaknya itu langsung kepada 56 juta yang langsung ya, dan kepada orang yang berjualan yang biasanya dibeli oleh para pekerja itu. Nah itu dampaknya jadi luar biasa Undang-Undang Omnibus Law ini. Nah yang ketiga soal RKUHP. KUHP yang dibuat sekarang ini mundur bahkan seperti zaman Belanda dulu. Zaman Orde Baru mungkin melebihi zaman Orde Baru. Karena di situ menghina badan hukum publik juga bisa masuk. Jadi artinya kita semua besok tidak akan bisa protes-protes seperti ini. Karena berpotensi semua orang yang protes akan masuk penjara. Ketika mereka dianggap menghina badan hukum publik, menghina anggota parlemen dan sebagainya. Padahal dalam demonstrasi itu kritik itu hal yang paling fundamen gitu ya. Dan itu bisa dibelokkan, dianggap kita menghina dan sebagainya. Contoh gini lah, DPR yang bikin Omnibus Law adalah Dewan Pengkhianat Rakyat misalnya. Masuk penjara itu nanti. Gitu loh. Bayangkan coba, masa orang atau Kementerian Perekonomian adalah kementeriannya kaum oligarki, bukan kementerian rakyat Indonesia. Nah misalnya gitu, itu bisa masuk penjara dalam undang-undang RKUHP. Jadi mahasiswa, buruh semua yang jalan menyampaikan pendapatnya itu jalan yang utama itu malah akan dihambat. Kalau itu terjadi maka pupuslah sudah Indonesia, dari demokrasinya pupus, ekonominya pupus, dan kita menjadi bangsa kuli. Dan kuli di antara bangsa-bangsa itu yang disampaikan Bung Karno itu. Sekarang sudah mulai. Ini aset ini udah bukan lagi milik orang-orang kita. Jomplangan luar biasa. Asing semakin menguasai. Bahkan tenaga kerja asing dan undang-undang Omnibus Law juga bebas masuk. Jadi betul-betul kita akan menjadi bangsa yang tertinggal lah.
Karena itu kita harus protes. Anda udah nikah belum? Anda besok mau nikah, ditanya sama mertua itu, kerja di mana? Kontrak apa pegawai tetap? Begitu dibilang kontrak 2 tahun, nanti setelah 2 tahun anak saya mau dikasih makan apa? Jadi sampai keurusan kayak gitu pun jadi masalah. Karena kontrak bisa setahun, 6 bulan, setahun. Bayangkan, menjadi pegawai tetap adalah sesuatu yang mewah sekarang ini. Omnibus Law membolehkan itu. Kan sinting itu, kebijakan atau peraturan yang sinting gitu. Sementara yang kaya semakin kaya, yang tidak berpunya semakin tidak berpunya, dan itu anti Pancasila. Ini sejatinya anti Pancasila. Omnibus Law, naikkan BBM, RKUHP itu sejatinya produk-produk yang anti Pancasila. Gitu, Bos. Ini kan aksi damai untuk bertemu dengan presiden. Enggak, kita nggak mau bertemu kok. Kita minta dicabut. Ngapain ketemu? Nggak ada pentingnya ketemu. Cuma Yang penting itu dia cabut. Pakai perpu. Umumkan. Baru kita ketemu untuk apa? Apa gunanya ketemu? Nggak ada. Dia udah ngerti kok apa tuntutan kita. Dan kita nggak mau ada karena pertemuan-pertemuan itu udah berapa kali terjadi. Semua gerakan buruh apa ada yang pernah diterima di mana-mana sudah, di istana, di kementerian, di DPR, udah semua. Kira-kira begitu. Nah ini 3 tuntutan. Kalau sekarang tidak dipenuhi, kita minta dengan hormat Pak Jokowi mundur saja. Minta dengan hormat. Karena itu akan menjadi kegagalan besar. Kalau 3 hal kegagalan besar, berarti rakyat akan semakin sengsara. Dan kita tidak menutup kemungkinan akan datang lagi ke sini, ya, dengan skala yang jauh-jauh lebih besar. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, Bos. Cukup kan? Cukup.